Baik. Mada akaltum fil iftar? Terus Fatoban. terus sama Biaya luma. Dajajah, tamam. Samak dajajah. Hunaka syai'un sama akhar. al-fawaqih. Fawaqih, ya. Khudrawat. Nah. Masya Allah, qahwa. Iya, iya, iya. Kami sedih umi, al-qahwa fil iftar. Walakin ani la'atadul qahwa fil iftar. Anak itu Ustaz. Lianak wah yusafid lihna wa yughawil fahma Ustaz. Iya, iya. Ya, tapi tergantung kondisi lah. Kalau saya kopi itu kalau lagi ngantuk itu mungkin pas kali ya. Tapi kalau buat Akhi Azwi ini kayaknya pokoknya ngerokok ya ada kopinya. Betul Akhi Azwi ya. Ngerokok kan? Ngerokok Ustaz. Oke, ya. Gimana Ustaz? Rokok hukumnya gimana kata Ustaz? Ya, gimana ya? Rokok itu bahaya nggak sih? Bahaya Ustaz, tapi gimana kalau udah candu susah, pengen berhentinya juga. Rokok bahaya. Kalau apa namanya? Gula bahaya nggak? Bahaya Ustaz. Aduh. Nggak tahu ya. Sekarang tuh banyak yang bahaya sih. Ya, kalau saya ikut pendapat-pendapat yang umum aja lah. Yang tidak bahaya itu Ustaz, halalan thayyibah. Halalan thayyiban. Iya. Tayyib. Ya. Ya kita ikut pendapat yang umum lah aja lah ya. Rokok makruh. Umumnya Ya kalau pendapat makro hukum. di Indonesia aja Ustaz. Negara Kalau di lain luar pada gimana? semua. Mayoritas haram di Timur Tengah. Ayo tasarruf. Ya biarin lah. Kalau saya ya ikut yang umum di Indonesia aja. Alhamdulillah. Ya beda-beda ya teman-teman ya. Nanti Ana bilang makruh terus antum nggak setuju. Yaudah saya nggak ikut kelas halakoh karena beda pandangan. Aduh, haya nih. Ya, tayyib. Al-ikhtilafu rahmah. Nah, Nggak apa-apa. Yang penting kan ada yang diikutin gitu, bukan pendapat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita mulai belajar balaghah. Dan di materi awal ini tentang balaghah, ini nggak langsung masuk di ilmu ma'ani bayan badi belum, tapi ya sesuatu yang perlu difahami dulu sebelum kita masuk balaghah. Karena tanpa hal ini kalimat itu tidak bisa dikatakan baligh atau bersifat balaghah. Orangnya juga tidak bisa disebut baligh atau punya sifat yang balaghah kalau nggak punya ini. Namanya apa? Fasohah. Fasohah. Kalau dalam bahasa Indonesia fasohah itu apa ya? Fasih itu. Jelas. Al-ibanah, ad-zuhur. Maknanya itu kalau secara lugat. Kayak anak-anak itu kan kalau apa ya bahasa Jawanya udah teteh lah. Teteh. Kalau bahasa Sunda teteh kakak ya. Kalau bahasa Jawa teteh itu bicaranya udah jelas gitu. Sudah fasih. Udah bisa bilang A, B, C jelas, bilang apa udah jelas bisa dipahami. Nah, itu berarti udah fasih. Kayak misalkan matahari terbit, oh mataharinya udah kelihatan. Nah, berarti itu udah fasih, itu udah jelas. Itu secara luwot. Lebih makna ibanah duhur ya. Bentar. Ini saya di sini harus megang maroji juga teman-teman. Kalau pegangnya cuman PDF ini ya dikit banget informasi yang kita dapatkan ya. Menurut bahasa fasohah berarti jelas, terang, gamblang gitu ya.
Jadi al-fasahatu lughatan tunbi'u 'anil ibanah awid duhur. Itu maknanya al-ibanah awid duhur, maknanya jelas. Sedangkan secara istilah, berarti istilah apa ini? Istilah balaghah, istilah menurut Balaghah. bulagha atau balaghiyin. Kalau nama ulama balaghah itu bulagha atau balaghiyun, balaghiyin. Kalau ulama fikih, Fakih. fuqaha Fakih, kan? Ustaz. Ya, Ya, fakih, fuqaha ya kan? wah, Baligh, bulagha atau balaghiyun, balaghiyin. Kalau ulama nahwu, tuh, nggak Nahwiyin. tahu. Nahwiyun, nahwiyin, atau bisa juga nuhatun, nuhat. Jamak dari an-nahi. An-nahi jamaknya nuhat. Nuhatun kayak ad-da'i, duat, duatun. Nahwun, nahwiyun dijamakkan nahwiyuna. Nah, ulama balaghah namanya balaghiyun atau bulaghah. Jadi ini adalah definisi menurut ulama balaghah tentang fasahah, yaitu lafadz yang jelas. Lafadz yang jelas, terang maknanya, mudah dipahami, dan sering dipergunakan para penyair dan penulis. Nah, itu di antara poin-poinnya. Fasih itu berarti lafadznya jelas. Misalkan ada orang bicara, lafadznya jelas, maknanya terang, mudah difahami, dan kalimat-kalimat yang digunakan itu sering digunakan oleh penyair dan penulis. Itu berarti dinilai fasih. so. Ya, fasohah itu tadi. Ia bernilai indah dan bagus ketika dibaca dan didengar. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian macam-macam fasohah. Kalau antum apa namanya eh belum pernah belajar nahwu, ini nanti agak sulit. Karena kadang kita nanti ke nahwu, kadang ke sorof, karena saling melengkapi. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa nahwu sorof itu tubuhnya, sementara balaghah itu ruhnya. Bagaimana kita mau mempelajari ruhnya kalau kita nggak tahu Tubuh. badannya, nggak tahu jasadnya, nggak tahu tubuhnya? Ya, jadi ada kaitan yang sangat kuat dengan ilmu nahwu dan sorof. Baik, yang pertama dalam ilmu balaghah fasohah dibagi menjadi tiga. Yang pertama fasohatul kalimah. Ngerti kalimah ya? Insya Allah Ustaz. Apa kalimah itu? Kalau di Indonesia kan kata, ya kan? Kalau di ilmu nahwu itu kalimah apa teman-teman? Kalimah. Kalimat Ya, kalam, Ustaz. Al-kalamu wal-lafzul barkabul mufidu bil wadai. kalam sama kalimah itu sama nggak? Beda Ustaz. Beda, Ustaz. Bedanya Kalau gimana? kalimah itu Kalimat terdiri eh, dari beberapa, kalam kalam itu mufrad. terdiri daripada kalimat. Ya, coba satu-satu. Mungkin satu-satu ya. Akhi Abdullah, coba gimana? Kalam itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalam Kata, terdiri dari beberapa kalimat. Berarti kalimat. menurut antum kalimah itu penyusun kalam gitu ya? Ya, menjadi kalam. Kalimat Oke, baik. disusun menjadi kalam. Baik. Ya, ada benarnya. Oke. Cuman belum menjawab nih definisi dari kalimah itu apa. Ya, yang lain mungkin Yasbi. Itu mm, di Imriti Ustaz. Ah, ya, oke. Gimana? Kalamuhum lafdul mufidul musnadu wal kilmatu lafdul mufidul mufradu. Iya. Berarti Al apa mufrad itu jadi definisinya? Lafat, definisinya lafal yang mufid, mufrad ya. lafat, mufid, mufrad. Gimana tuh maksudnya? Enak ya kalau Satu-satunya hafal nadom ya. ya Tinggal setiap paham apa enggak gitu kan.
Iya Ustaz. Ya dihafalin dulu. Saya dulu juga ngapalin tapi nggak ngerti maksudnya. Pokoknya diperintah ngapalin ya hafalin gitu. Ngertinya di hari kemudian. Ketika udah penerapan baru tahu. Oh ini maksudnya ini. Ya itu salah satu definisi dari kalimah ya. Wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Lafat mufid mufrad. Oke. Ya mungkin ada pendapat yang lain sebelum nanti kita elaborasi tuh. Lafat mufid mufrad. Tadi kayaknya Ukhti Asmar pengen mendefinisikan kalimah gimana menurut antum? Ustaz, kau jadi apa ada masjid kali? Ada Ya, ya, ya. dari Suaranya agak ramai. Nah, gimana? bisa karena kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia. Kalau kalau bahasa Indonesia kan kata. Satuan Ya, bahasa yang bahasa itu satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Jadi di dalam ilmu nahu kan kita kenal ada 3 kan, isim, fiil, dan hmm, hal. hmm, Sedangkan kalau kalam sendiri adalah dia sudah apa ya, kayak jadi kayak gini, yaktubu Muhammadun itu sudah satu satu susunan yang bisa dipahami begitu Ustaz. Kalau kalam. oke, 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 oke. Jadi Ya, saya rangkaian menangkap. kata, rangkaian Ah, kata yang mempunyai makna itu kalam. Tapi kalau kata itu oke, masih susunan dari beberapa huruf, tapi mempunyai makna. oke. Satuan terkecil yang mempunyai makna itu. Satuan terkecil bahasa tapi udah punya arti. Oke, bagus. Ya, itu definisinya definisi Indonesia ya, tapi bisa mewakili. Karena sebenarnya bahasa itu universal. Artinya kalau kita memahami satu definisi pada bahasa tertentu itu juga kadang bisa diterapkan di bahasa lain. Seringnya bisa karena bahasa universal. Baik, ada lagi? Nyantai aja teman-teman ya. Cuman dua halaman loh ini. Dua halaman waktunya 1 jam kan. Nyantai. Gimana Kalimah? Ada pendapat lain? Oke. Tadi ada 3 pendapat ya. Dan ketiganya nih saling melengkapi. Eh kita mulai dari definisi akhi hasbi dulu. Jadi al-kilmah, kilmah itu maksudnya kalimah ya. Jadi kalimah itu bisa diucapkan juga dengan kilmah, kalmah, kalimah. Maksudnya sama. Karena itu lugat dari kalimah. Ada 4 ya. Kalimah itu adalah lafdun, mufidun, mufradun. Lafat. Lafat itu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, ya kan? Misalkan kita bilang Zaidun, itu kan suara kita dengar ada sebagian huruf hijaiyahnya yaitu za, ya, dan dal. Mufidun, maksudnya mufid di sini bermakna. Mufid yang ada di definisi ini beda dengan mufid yang ada di definisinya kalam ya. Mufid yang ada di definisinya kalimah ini maksudnya bermakna atau mempunyai arti. Arti Kalau kita bilang Zaidun, ada artinya enggak? ada Ada. Ada. ismu Artinya kan Zaid. saksen. Nah, betul sekali. Nama individu ya. Ya. Kemudian mufrodun. Lafdun, mufidun, mufrodun. Maksudnya mufrod ini gimana? Tunggal. Tidak tidak di tidak dirangkai, tidak digabung dengan kalimah yang lain. Dia berdiri sendiri gitu. Belum rangkaian. Lawan dari murokkab. Jadi mufrad yang dimaksud di sini bukan isim mufrad, tapi lawan dari Murokab. murokkab. Ya, kayak gitu. Misalkan kita bilang Zaidun, nah Zaidun kan berdiri sendiri nih. Nggak digabung dengan Zaidun misalkan Koimun. Nah, ini nanti udah bukan kalimah kalau Zaidun Koimun karena bukan mufrad melainkan murokkab. Nah, itu definisi kalimah menurut Nadom Imriti. Dan itu bisa dijadikan pegangan ya. Bisa juga tadi dengan definisi satuan terkecil bahasa yang mempunyai makna. Ya betul.
satuan terkecil bahasa, tapi udah punya arti. Bahasa itu satuan terkecilnya sebenarnya kan huruf alfabetik itu kan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab kan huruf hijaiyah. Kalau huruf alfabetik, huruf hijaiyah udah punya arti apa belum? Belum. Ustaz. Belum. Maka belum bisa disebut kata atau kalimat. Kalimat. Kalimah itu satuan terkecil dari bahasa yang mempunyai makna. Kayak gitu. Kalau nggak ada kata terkecil di situ, bahaya nanti. Soalnya misalkan kita bilang Zaid berdiri itu juga satuan bahasa. Tapi belum yang terkecil. Makanya harus ada terkecilnya. Itu. Bisa dipahami ya? Masih ada definisi lain, banyak sekali definisi-definisinya. Kalau mau kita bahas apa itu kalimah, yang jelas kalimah itu kalau dalam bahasa Indonesia kata. Nah, sekarang pembagian kata. Masih ingat ya dalam ilmu nahwu kalimah ada berapa? Ada 3. 3. Lismin wa fi'lin summa harfin Tankosim. tangkosim. Salah Di suahil. isim, PM fi'il dan huruf. harf. Ya. Isim itu kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata Sambung. Bisa sambung. kata sambung, bisa kata penunjuk. Masa kayak gitu teman-teman. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa fi ghairiha. Kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Oke, panjang kalau dibahas ya. Intinya atau sederhananya kalimah huruf itu kalimah selain isim dan fiil gitu aja. Oke. Ya. Selain isim dan fiil berarti harf. Bukan kata benda, bukan kata kerja. Itu berarti kalimah huruf. Nah, poin pertama dari pembahasan kita hari ini adalah fasih, fasoha. Nilai fasih itu terletak satu di kalimah. Jadi kita bisa mengatakan, oh kalimah ini fasihah. Hadihil kalimatu fasihatun. Fasihat. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Ini 1, 2, 3. Fasohatul kalimah adalah kata atau lafat yang memenuhi unsur-unsur fasoha. Agar suatu kata bernilai fasoha, ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Sebagaimana disebutkan para ulama balaghah. Di antaranya harus terhindar dari hal-hal berikut. Ada yang hafal Jawharul Maknun? Insyaallah Ustaz. Fasohatul mufradi ayakhlusamin. Tanafurin ghorobatin khulfin zukin. Oke. Jadi fasohatul mufrad. Mufrad di sini maksudnya kalimah ya. Kan tadi kita udah bilang mufrad tuh. Maksudnya mufrad tuh nggak dirangkai. Kata itu akan fasih kalau terhindar dari 3 hal. Yang pertama tanafur, yang kedua gorobah, yang ketiga Mukhalafah mukhalafatul al-qiyas. qiyasi. Ya. Tanafurul huruf, al-gorobah, mukhalafatul qiyas. Udah kayak kuliah balaghah ini ya. Ini biar kita belajarnya agak praktis itu gimana ya? Ini kayak saya ceramah aja gitu. Kayak kurang praktik jadinya. Tapi nggak apa-apa ya. Kayak ngaji aja Ustaz. Kayak ngaji. Oke, yang pertama tanafurul hurufi. Tanafurul hurufi maksudnya adalah huruf-huruf dari kalimah itu sulit diucapkan. Sulit diucapkan ini disebabkan apa? Kalau di sini penyebabnya adalah karena makhraj atau tempat keluar hurufnya itu berdekatan. Nah, berarti kan nyambung ke ilmu tajwid juga. Sifat-sifat huruf, makhorijul huruf. Jadi nyambung kemana-mana jadinya. Contoh, ini gimana bacanya nih? Apa itu bacanya? Tuh, kok pada diam? Juz.
Adishu. Alizus. Addishu atau addoshu ya. Mudah nggak bilangnya? Susah ya. Ya, karena ada dha dan shin Dan yang shin. bertemu di situ. Yang mana dha dan shin ini dekat makharijul hurufnya. Maknanya addishu atau addoshu itu tempat yang kasar. Ini kayak gini tuh ada dasarnya teman-teman. Ada apa namanya syair-syair Arabinya. Nah, nanti antum perlu mencari ya di kitab-kitab yang menjelaskan. Kalau yang paling dasar kitabnya itu Durusul Balaghah, itu paling dasar. Kalau teman-teman belajar Jauharul Maknun berarti juga butuh syarahnya. Misalkan Hilyatul Bil Masun atau kitab-kitab takrirat yang menjelaskannya. Tuh. Kalau Qudul Juman itu masih standar Ustaz buat belajar pemula? Enggak, malah lebih tinggi. Tadi Ya, apa Ustaz? Bapak Ustaz? yang dasar ya Durusul Balaghah. Karangan Durusul siapa itu? Karangan siapa, Balaghah. Ustaz? Karya Karangnya. pengarangnya ada 3 ya. Pengarangnya ada 3. Itu ada ulama jumlah 3 terus apa orang Mesir semua kayaknya. Terus membuat kitab Durusul Balaghah ini bareng-bareng. Gitu. Namanya lupa saya. Ada 3 pokoknya. Nanti antum apa namanya cari aja Durusul Balaghah pasti banyak di Shopee atau di toko-toko online itu insya Allah tersedia banyak. Cuman teman-teman ada pendapat juga yang mengatakan bahwa tanafurul huruf ini sebenarnya ukurannya bukan dari segi makhraj. Tapi apa? Yakni ad-daukus salim. Ad-daukus salim itu apa? Dauk itu rasa, salim yang normal, yang selamat. Ya, cita rasa bahasa yang selamat. Nah, biasanya ad-daukus salim ini dimiliki oleh orang Arab asli atau orang bukan Arab tapi sudah berlatih gitu. Dia iktisab atau memperoleh adaukus salim itu karena berlatih terus-menerus. Kalau kayak kita-kita ini yang bacanya kadang-kadang, aduh, nggak tahu punya adaukus salim apa enggak. Kalaupun punya nggak tahu kapan ya. Kecuali kalau tiap hari kajiannya balaghah terus membaca syair-syair Arabi, sering baca apa namanya kalam-kalam orang Arab yang nilai sastranya tinggi. Nah itu nanti akan semakin terpancing untuk memunculkan adaukus salim. Jadi ada pendapat seperti itu. Ini bukan karena apa namanya dekatnya makhraj. Ada juga yang mengatakan tanafurul huruf ini disebabkan karena apa? Karena panjangnya kalimat. Tapi ini pendapat yang salah. Contohnya di sini nggak ada. Biasanya dicontohkan juga lafadznya mustasyirat. Mustasyiratun. Ghadairuhu mustasyiratun ilal ula. Dari fi'il madi istashzaro. Istashzaro. Sulit kan? Ada tak ketemu sin ketemu za di situ. Ini juga termasuk tanafurul huruf. Ya, penyebabnya yaitu tadi umumnya karena makhrajnya berdekatan. Bukan karena panjang ya, bukan karena hurufnya banyak, kalimatnya panjang, bukan. Di sini ada contoh al-hu', hu', hu', hu'. Maknanya tanaman yang dimakan unta. Hu', hu'. Ada huruf ha ketemu ngain. Ha sama ain itu makhrajnya sama kan? Dari Sama, Ustaz. nah, ya kan Halak. dari halak betul.
Karena dekat itu menyebabkan tanafur. Sikol menyebabkan sulit. Menyebabkan apa? Berat ya diucapkan itu sikol. Jadi tanafurul huruf itu kalau dalam satu kitab dikatakan yujibu siqalaha 'alal lisan gitu. Jadi menyebabkan berat diucapkan menurut lisan. Lisan orang Arab ya tentunya, bukan lisan orang Indo. Orang Indo kadang-kadang ya ngeselin. Masa orang Arab gini aja nggak bisa gitu kan. Orang Arab bilang Romayu kan nggak mau. Kita bilang Romayu ya bisa. Mereka bilangnya Romau gitu kan. Rodiyu kita bisa. Mereka bilangnya apa? Rodu. Ya kayak gitu. Jadi ukurannya bukan lidah Ajami tapi lidah Arabi sebagai wadi al-wadi lilugah. Oke, itu yang pertama ya. Jadi hurufnya ini nggak boleh tanafur. Jadi misalkan antum berkata-kata, membuat karya sastra, nulis, ngomong, kok ada kalimah yang huruf-hurufnya itu berdekatan makhrajnya, berarti ada indikasi itu tidak fasih kalimahnya. Ini baru kalimah loh kita ngomongnya ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ghorobah. Ghorobah itu gharib. Gharib, ghorobah. Mananya apa? Aneh, asing ya kan? Maksudnya gimana? Ghorobah ini jarang didengar atau jarang digunakan oleh para penyair dan penulis. Sehingga ketika misalkan ada kalimah yang gharibah, aneh, digunakan, orang Arab sendiri bingung. Orang Arab sendiri bingung menafsirkan ini maknanya yang ini apa yang itu ya kayak. Karena jarang digunakan. Misalkan di sini ada kalimat takaka. Takaka maknanya berkumpul. Kalau berkumpul tuh yang sering apa kita dengar ya? Ijtama'a. Ijtama'a misalkan ya kan. Nah, gitu. Jadi ada apa namanya? Orang Arab yang naik hewan tunggangan terus jatuh dikerumunin orang. Terus dia bilang takak kaktum gitu. Kenapa kalian itu mengerumuni atau berkumpul? Terus dia bilang ifron kiu, bubar, bubar, bubar. Ifron kiu itu dari fi'il madi ifron ko'a. Ifron ko'a yafron kiu yang maknanya bubar. Padahal yang sering itu kalimah apa yang digunakan? In sorofa ya kan? Insorif. Insorif gerak. Bubar gerak. Ya, jadi ukuran gorobah ini tetap orang Arab ya. Tetap orang Arab dengan ukuran juga bahwa kalau dicari di literatur biasa itu nggak ditemukan dan harus mencari di literatur atau komus-komus Arabi yang jarang kayak gitu ya. Ini termasuk kalimah yang goribah. Kalimah yang goribah termasuk kalimah goiru fasihah. Contoh Ghairi lain. madda. Contoh lain nih. Ada penyair yang menggambarkan seorang perempuan begini ya. Wa muqlatan wa hajiban musajjaja wa fahiman wa marsinan musarraja. Di sini nggak ada nih. Jadi beliau penyair yakni Al-Ajjaj itu menggambarkan perempuan yang ia lihat dengan muqlatan wa hajiban muzajjaja. Wah, perempuan itu punya mata yang hitam pekat. Alisnya itu panjang dan tajam. Kemudian fahiman, rambutnya juga hitam lebat. Marsinan musarrojan. Dan hidungnya itu musarrojan. Nah, yang gorobah ini teman-teman adalah kalimah musarrojan. Hidungnya ini musarroj. Nah, musarroj ini
orang Arab sendiri, ya khususnya bulaghah ya, ahli-ahli balaghah, itu berdebat maknanya musarrojan apa sih? Kalau setahu kalian apa musarrojan maknanya? Semuanya gorib, Tat. Tidak familiar, Ustaz. Ya semuanya gorib ya. Iya. Mulai dari muklatan, hajiban, semuanya gorib. Iya, karena ukurannya kita, bukan orang Arab. Ini kan ukurannya orang Arab, bukan kita. Kita berusaha menjadi orang Arab. Mengetahui, ya, mengetahui Ha-ha. sendiri. Standar kita samakan dengan orang Arab, bukan standar kita sebagai ajami. Kalau standar kita ajami nggak tahu semua, jadinya goribah. Berarti nggak fasihah semua ini bahasa Al-Quran kalau saya nggak ngerti arti. Kacau. Nah, ini musarrojan ada dua pendapat. Satu maknanya itu mancung, satu maknanya bagus. Satu itu maknanya tajam lurus, kayak pedang suraj. Satu maknanya itu bagus, glowing. eh, dari kalimah sarija. Sarija itu kan siroj itu loh. Ngerti siroj ya? Lampu, Ustaz. Lampu. Nah, lampu bercahaya ya kan? Oh, ya, Nah, glowing ya. jadi ada dua pemaknaan ini. Jadi ulama berdebat. Musarrojan ini maknanya kayak pedang suraj. Pedang suraj ini pedang yang terkenal tajam, lurus, kuat, tajam. Dan yang kedua yakni apa tadi? Satunya siraj ya. Sarija Zaidun misalkan. Oh, Zaid itu bagus, Zaid glowing gitu, bercahaya. Ini maknanya yang mana gitu. Jadi nggak jelas. Butuh penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui maknanya. Ini makna dari kalimah yang goribah. Kalau kalimah itu fasihah, maka dia nggak gorib. Mudah diketahui. Gitu. Kita lihat komus ya gampang ketemu. Oke, sampai sini jelas ya. Yang terakhir, kalimah itu dinilai fasih kalau terhindar dari mukhalafatul qiyasi. Mukhalafah itu menyalahi, al-qiyasi itu hukum kias yang ada di ilmu sorof. Menyalahi kaidah-kaidah ilmu sorof. Mudahnya begitu. Berarti kita harus tahu ilmu apa? Sorof. Ilmu sorof. Kalau nggak ngerti ilmu sorof, kaidah-kaidah ilmu sorof, kapan ini diibdal, kapan diidgham, kapan diganti harokatnya, ya susah teman-teman ya. Contohnya nih, al-ajlal. Menurut kalian al-ajlalu itu fasih nggak? Enggak, Ustaz. Kenapa? Karena berkumpulnya dua harap yang sejenis. Oke. Sedangkan harap yang sejenis itu jika berkumpul, dua harap yang sejenis itu wajib idgham. Tapi di sini nggak idgham gitu ya. Iya. Nah, makanya dia mukhalafatul qiyas, menyalahi hukum sorof dan dinilai tidak Masih. Pasti. fasihnya gimana ya di idgham. Cara idghamnya gimana? Harus ngerti sorof. Ini gimana proses idghamnya sehingga jadi al-ajallu itu? Pindahkan harakatnya lam kepada jim, Oke. lalu masukkan Lam ditasdid. harakatnya lam pertama ke lam yang kedua. Iya. Jadi al-ajal. Oke. Jadi nggak langsung ditasdid ya. Jadi ada prosesnya dulu. Apa itu? Nukilat harokatul lam ilama qoblaha. Li ajli syartil idgham. Jadi dipindah tuh harokatnya lam pertama kepada huruf sebelumnya karena untuk memenuhi syarat idgham. Syarat idgham apa? Ada al-harfanil mutajanisani. Ada dua huruf yang sama. Syaratnya adalah al-harful awal sakinun wasani mutaharikun. Sementara ini al-ajlal dua lamnya berharokat. Harokat. Nah, supaya lam pertama ini mati, dipindahlah harokatnya ke huruf
huruf sebelum jim. Maksudnya ditukar gitu loh. Dipindah ini ditukar ya. Nah kayak gitu. Ditukar ke jim lah. Harokatnya jim dikasihkan lam. Jadilah al ajal lu. Lu. Belum idgham, belum. Fa'ud gimat alamul ula ila saniyah lil mujanasati fasoro al ajalu. Nah, lam pertama dimasukkan ke lam kedua karena sudah karena tunggal jenis dan sudah memenuhi syarat idgham, jadilah al ajalu. Apakah kaidah sorof hanya idgham ini? Ya enggak? Hanya idgham ini enggak? Enggak, teman-teman ya. Antum mengubah dari isim mufrad ke musanna ke jamak itu termasuk sorof enggak? gimana Ustaz? Sorof. Isim mufrad dirubah ke isim musanna, dirubah ke jamak, termasuk pembahasan sorof juga enggak? Masuk, Ustaz. Termasuk. Karena definisi dari sorof itu apa? Mengubah Taghyir kan? taghyir. Iya. Iya kan? Merubah satu bentuk kata ke bentuk lain karena kita menghendaki makna yang beda gitu. Ini kan al-ajal, ini kan namanya isim Tafdil. isim Isim tafdil. tabdil. Maknanya apa? Maknanya ya, lebih atau Unggul. paling, lebih agung atau paling agung, Paling lebih agung. mulia, paling mulia. Ini tuh dari syair Arabi yang berbunyi gini. Alhamdulillahil aliyil ajlali anta malikun nasi robba faqbali. Nah ini syair yang tidak fasih kalimahnya. Karena kalimahnya nggak fasih, berarti syairnya juga nggak fasih. Karena dia nggak fasih, maka tidak punya nilai balaghah. Gitu loh. Kaitannya nanti ke sana. Karena balaghah itu harus punya nilai fasih dulu. Sih. Fasih apa namanya? Fasohatul kalam. Fasohatul kalam harus memenuhi syarat fasohatul kalimah dulu. Jadi merembet-rembet itu. Efek domino. Kalau dari kalimahnya udah nggak fasih, gimana kalamnya mau fasih apalagi mau sampai tingkatan balik atau balaghah. Jadi yang seharusnya adalah alhamdulillahil aliyil ajalli. Contoh lain, contoh lain. Di sini ada kalimah bukot. Bukot ini jamak apa teman-teman? Bukotun jamak. Jama' Tuh, Ustaz. nggak ada yang tahu. Jamak Jama' yang diakhiri alif ta namanya jamak apa? Sih. muannas salim. Jama' muannas salim. Jamak mu'anas Muannas salim. Ya. Salim. Bukot ini maknanya terompet-terompet. Mufradnya apa? bukotun. Salah, bukan. Kalau bukotun jamaknya memang bukot. Tapi ini malah salah kalau dijamakkan jadi bukot. Karena mufradnya bukan bukotun. Mufradnya apa? Bukun. Ya, bukun ya. Bukun, maknanya terompet. Seharusnya dijamakkan menjadi Abuakun. abwakun. Nah, jamaknya namanya jamak apa? Jama' taksir Ustaz. Jamak Jamak taksir. taksir. Kok tahu kalau fu'lun jadi af'alun? Ada kaidahnya. Jamak bab jamak taksir alfiah itu diapalin ya. Paling panjang Ustaz. 42 bait. Oh, sampai hafal antum ya. Paling Ada panjang, kaidah, paling sulit. ada kaidahnya. Ada, akhi, ada. Ya itu tadi Alfiah Ibnu Malik bab jamak taksir 42 itu kata akhi Hasbi. Afilatun afulun summa fi'lah summa ta'fulun jum'u killah. Dah itu yang pertama. Yang terakhir apa akhi Hasbi? Hafal nggak? Lillu wa doltu fi dolil sukmila wa kirna fikirna wa korna nukila Ustaz. Itu bukan. Bukan. Aduh. Saronda. Oh itu yang itu. Ya kayak gitu.
Lama nggak di murojaah ya. Saking banyaknya santri itu ngapalin barang-barang. Makanya kadang-kadang sampai lupa menikah. Karena yang di openi bahasa Jawanya, yang diurus banyak di dalam otak ya. Nadom ini, nadom itu, matan ini, matan itu. Bukan mantan ya, matan. Ya, jadi bukun itu jamaknya bukan bukot, melainkan abe wakun itu. Karena jamaknya aja udah nggak tepat, berarti tidak fasih. Misalkan nih antum menjamakkan kalimah masjidun, jamaknya apa? Masajid. Masajid. Terus antum jamakkan mudzakkar salim masjiduna. Nah, gitu. Itu contoh mukhalafatul Yes. qiyasi. Darosa yadrusu, fi'il amarnya apa? Udrus. Udrus. Udrus apa Idris? Apa Idros? Udrus. Kudus. Ya, saya. Udrus. Beda. Udrus, Ustaz. Udrus. Ya, berarti tidak mukhalafatul qiyas ya. Betul ya. Kalau ini apa namanya kasus ya. Menurut kalian ini fasih tetap dihukumi fasih apa enggak nanti? Misalkan ada ghoroba ya gerubu. Maknanya apa ghoroba ya gerubu? Asing, Ustaz. Ghoroba. Barat, Ustaz. Ghoroba ya gerubu. Misalkan gorobati syamsu. Tenggelam. Pegang ikan. Terbit. Terbenam. Tenggelam, Ustaz. Iya, terbenam ya. Goroba ya gerubu teman-teman ya. Bab Ya. 1, goroba ya gerubu. Hafal ya bab 1 sulasi mujarad tasrifnya hafal ya? Allah Hafal. yaqulu. Fa'ala yaf'ulu terus? Falan. Terus? Bahwa Fa'ilun. ulun. Maf'ulun. Maf'ul. Lataf'ul. Maf'alun. Nif'alun. Oke. Zaman makannya ikut wazan maf'al kan? Ya. Berarti kalau tempat terbenamnya matahari apa? Maghrib. Marab. Maghrib apa maghrib? Maghrib. Lah antum mau bilang salat Maghrib berarti. maghrib. Maghrib. Antum bilangnya apa? Usolli Salat sholat. Usolli. maghrib ya. Maghrib. Usolli fardal maghribi apa maghribi? Maghribi. Tapi kalau kita ikutkan gorobaya grubu zaman makannya maghrib. Maghrib. Gimana tuh? Yang benar maghrib apa maghrib? Iya, jadi maghrib itu namanya kias, menyamakan dengan kaidahnya. Tapi kalau maghrib ini namanya apa? Menyeleweng dari kaidah ya. Oh, enggak. Jangan ke sini dulu. Bukan balaghah dulu. Namanya adalah apa? Kias. Mukhalafatul kias. Mukhalafatul kias. Jadi tanganmu Namanya bawa adalah Samai, Ustaz. oke, sesuatu yang samai. Tadi kan kiasi, maghrib itu. Nah, kalau maghrib namanya simai atau sama. Maksudnya apa? Terdengar dari bangsa Arab. Iya. Bahasa Yang terdengar dari orang Arab, ghoraba yagrubu meskipun masuk bab 1 ternyata zaman makannya bukan maghrib melainkan maghrib. Maghrib. Kalau ada kasus seperti ini, yang fasih yang mana? Yang Samai apa kiasi? Maghrib. Yang maghrib, Ustaz. Samai. Sering dipakai. Yang samai. Jadi samai kiasi itu lebih kuat yang mana sebenarnya? Ya samai. Samai. Itu. Ya, jadi gini, mungkin antum agak bingung ya. Kok yang lebih kuat samai, padahal sama itu nggak sama kayak kaidah. Kaidah itu kan apa ya? Ada sesuatu yang sifatnya sama terus dijadikan kaidah umum gitu kan. Oh, nasoro suruh zaman makannya mansorun. Kata bayak tubuh maktabun.
Umumnya seperti itu memang. Nah, itu namanya qaidah, disebut dengan kias, kiasi. Tapi ada yang simai, yang apa namanya, keluar dari kaidah itu karena terdengar dari orang Arab suaranya beda, lafadznya beda. Contohnya tadi maghribun. Nah, dalam kasus seperti ini maghribun itu tetap dihukumi fasih meskipun mukhalafatul qiyas istilahnya. Tapi bukan mukhalafatul qiyas yang ini loh ya, tapi mukhalafatul qiyas simai maksudnya. Jadi meskipun dia itu simai tidak sama dengan wazan seharusnya, tapi tetap dihukumi fasih. Oke? Oke. Dan masih banyak lagi ya hukum-hukum sorof yang perlu teman-teman dalami. Pokoknya semakin belajar bahasa Arab, semakin masuk, semakin banyak yang dipelajari. Yang kedua, oke, ini fasahatul kalimah udah selesai ya. Dan Al-Quran semua kalimahnya itu fasih. Fasoh. Iya, mempunyai nilai fasohah semua kalimahnya. Iya. Semuanya, nggak ada satupun yang tidak fasih, semuanya fasih. Oke, sekarang kita masuk pada fasahatul kalam. Ini jam berapa ini? Udah mau selesai aja ya. Fasahatul kalam berarti kefasihan kalimat. Sekarang saya mau tanya, kalau kalam apa kalam itu? Kalam itu kalimat, iya udah. Kalam itu memang kalimat. Apa definisi dari kalam? Lafzul murakkabul Jurumiyah lah mufid. ya. Alafdul Murakkabul mufidu bil murakabul wadai. mufidu bil wad'i. Oke. Kalau di Imriti gimana tadi? Kalamuhum. Kalamuna lap. Oh, kalamuna ya. Kalamuna apa kalamuhum sih? Kalamuna ya. Kalamuna lafzul Kalamuna. mufidun kastaqim. Itu alfiyah jadinya. Kalamuhum labdun mufidun musnad. Kalamuhum. Ya, kalamuhum lafdun mufidun musnadu. Kalam adalah lafat. Lafat juga. Mufid berfaedah, memahamkan, musnadu. Maksudnya musnad ini murokab dan memahamkan. Lawan dari mufrad tadi. Kalau mufrad kan kalimah. Kalau kalam ini murokab. Tersusun dari dua kalimah atau lebih yang memahamkan. Kalau di Jurumiyah ada tambahan bil wad'inya dengan kesengajaan atau dengan bahasa Arab. Kalau di Alfiyah cuman kalamuna lafdun mufidun. Lafdun mufidun tok. Lafdun mufidun dah. Gak ada musnad, gak ada murokabnya. Lafdun mufidun gitu aja. Lafat yang berfaedah. Karena mungkin yang dimaksud berfaedah di sini memahamkan. Soalnya kalau kalimah itu belum memahamkan. Dia masih butuh pelengkap. Entah itu predikat atau subjek misalkan. Oke, itu definisi kalam ya. Kalam ini bahasa lainnya jumlah. Jumlah, kalam itu sama aja. Kalau kalim beda lagi. Ya, ada lagi kalim namanya. Beda. Kalim itu bukan kalam, bukan kalimah. Ada lagi qaul. Qaul juga beda lagi. Fasohatul kalam yaitu kalimat yang memenuhi unsur-unsur fasohah. Berarti kalam yang fasih adalah kalam yang memenuhi unsur-unsur kefasihan. Hal ini dapat terwujud apabila semua kata yang membentuk kalimat tersebut bernilai fasohah juga. Oke, ini yang pertama, poin menariknya. Jadi kalam atau kalimat itu akan fasih. Syarat utamanya pertamanya adalah kalimahnya yang tadi kita bahas ya. Ini harus fasih dulu. Terhindar dari tanafurul huruf, ghorobah, mukhalafatul qiyas. Terhindar dari tiga itu. Kalau ada satu aja yang cacat dari ini tadi, berarti kalamnya udah nggak fasih. Untuk itu ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah harus terhindar dari hal-hal berikut. Di Jawharul Maknunnya gimana? Jadi saya pakai Hasbi. Yang mana Ustaz? Ya fasahatul kalam.
Suhatul kalami ayakhlusa min tanafrin gharabatin khulfin zukin. Itu kalimah. Oke. Masrohatul mufradi. Hadil kalami. Wa fil kalami min tanafurin Ya. kalim. Tanafurul Wa kalim. wa ta'kidin salim. Oke. Jadi wafil kalami dan fasoha di dalam kalam itu harus selamat dari satu tanafurul kalimah. Kalau tadi selamat dari tanafurul huruf, ini tanafurul kalimah. Tanafurul kalimah yang pertama, yang kedua selamat dari du'fut ta'lif. Du'fut ta'lif, lemahnya susunan. Yang ketiga dari takkid. Takkid itu ruwet. Takkid itu kan dari kata aqada yu'akidu, mengikat toh. Jadi takkid itu berarti ikatan-ikatan. Ruwet. Kata guru saya, takkid itu ruwet. Ibaratnya seperti benang yang udah nggak bisa diurai lagi. Kalau uku dulu jen apa Ustaz mananya? Uku dulu Jen. Kenapa tanya uku dulu Jen malah? Ukud kan itu ukud. Ya, terus? Itu kan Ukud. iya. Oh, maksud antum ini ya kaitannya dengan takkid itu ya? Iya Ustaz. Ukudul juman, ukudul jen. Ya, ukud ini bisa jamak dari al-aqdu atau jamak dari al-iqdu. Kalau jamak dari al-aqdu maknanya perjanjian. Kalau jamak dari al-iqdu berarti kalung ya. Itu. Nanti apa pasnya kalau ukud? Ya kan perjanjian kan juga ikatan tuh. Sama tuh akdun. Termasuk kalung kan juga sama. Sama aja sebenarnya akar katanya itu. Cuma nanti diterapkan dengan berbeda. Tanafurul kalimat. Oke, yang pertama tanafurul kalimat itu apa sih? Yaitu susunan kata yang sulit diucapkan karena makhrajnya yang berdekatan letaknya atau pengulangan kata yang sama dalam suatu kalimat. Ada kata, kalau digabung sulit diucapin. Itu aja poin pentingnya. Kalau dia sendiri masih sendiri kalimah itu mudah. Contohnya di situ ada wa qabru harbin bi makanin kofrin walaisa kurba qabri harbin qabru. Saya aja susah. Kalau itu Ustaz top yang lagi viral. Top ya. Top itu. Iya. Ya, Gimana itu Ustaz? itu termasuk sebenarnya. Oke. Kalau menurut saya termasuk karena ya itu ada tanafurul kalimat ada top itu kan diulang-ulang terus. Kan ada ini kan pengulangan kata yang sama dalam suatu kalimat. Qabru harbin. Mirip kan? Kalau dia sendiri qabrun, harbun, kofrun, kurbun, qabrun, harbun, qabrun. Itu kalau sendiri-sendiri mudah, tapi kalau udah digabung dan diucapkan dengan cepat 3 kali misalkan, kebanyakan orang nggak bisa. Itu kecuali dengan berlatih panjang ya. Oke. Artinya ada yang tahu nggak? Wa qabru harbin bimakanin kofrin walaisa kurba qabri harbin qabru. Ini aslinya walaisa kurba ya. Pada bait kedua dari syair terdapat lafaz-lafaz yang keluar dari makhraj yang berdekatan. Kurbu, qabri, harbi, qabru. Sehingga sulit diucapkan berulang-ulang. Kalau yang mengulang itu contoh lainnya ada karimun mata amdahhu wal waro. Situ ada pengulangan dan juga pengulangan amdahhu.
Cuma di sini nggak dicontohin ya. Wa qabru harbin, kuburan harb. Harb ini nama orang ya. Itu bimakanin di suatu tempat kofrin yang apa ya, tandus, yang kosong gitu. Walaisa, dan tidaklah ada kurba qabri harbin, di dekat kuburan harb tersebut apa, kobrun, kuburan. Jadi harbin ini nama orang, dia dikebumikan di suatu tempat yang di sekitarnya itu nggak ada kuburan apapun, ya cuman kuburan dia. Ini termasuk syair yang tidak fasih karena adanya itu tadi, tanafurul kalimah. Yang kedua, do'fu ta'lif. Do'fu ta'lif itu lemah susunan dalam arti menyalahi kaidah nahwu. Menyalahi kaidah nahwu. Contohnya apa di sini? Yaitu susunan kalimat tidak mengikuti kaidah nahwu yang sudah disepakati jumhur ulama, seperti pada contoh berikut ini. Jazabanuhu abal ghilani an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinimaru. Sinimaru ya, bukan sinimaro. Ini mahalus syahidnya di lafadz banuhu. Jaza membalas, banuhu anak-anak laki mereka, abal ghilani anak-anak laki mereka. Anak-anak lakinya dia, abal ghilani kepada abal ghilan. Ini harusnya gimana? Jaza abal ghilani banuhu an kibarin wa husni fi'lin. Kayak gitu harusnya. Karena Ya, apa? Ada domir yang harus kembali kepada kalimat sebelumnya. Sementara kalimat sebelumnya di sini nggak ada. Sebelum hu-nya kemana itu? Hu-nya maksudnya ke lafadz apa? Banuhu. Kan nggak ada kalimat isim yang jatuh sebelumnya toh. Nah, justru rujuknya kepada kalimat abal ghilan atau ghailan. Iya, seperti ini ya Ustaz. Wa idh qala Ibrahim rabbuhu. betul sekali. Itu jadi apakah wajib Ustaz kalau begitu atau Wajib. Oke. Ya itu termasuk wajib ini apa namanya apa sih namanya ya? Kan gini kaidahnya. Kalau ada domir goib ya, entah itu mufrad, tasnya jamak, pasti nanti rujuk ke isim yang jatuh sebelumnya. Kaidahnya begitu dulu. Iya. Kalau ada domir goib, hu huma hum ha huma hunna huwa huma hum, yang goib, harus rujuk ke isim yang jatuh sebelumnya. Nah, sementara di sini kalau jazabanuhu isimnya mau isim domir hu itu rujuk kemana? Harusnya dirujukkan ke abal ghilan. Jadi ini yang benar sebenarnya jaza abal ghilan banuhu gitu. Jadi, membalas kepada abal ghilan anak-anak laki mereka. Taib, bisa dipahami ya? Insyaallah Ustaz. Nah, kecuali kalau kasusnya kayak domir sya'an. Ngerti domir sya'an? Nih, antum setiap hari pasti mengucapkan kul huwallahu ahad. Ya, Kul Ustaz. huwallahu ahad. Tiba-tiba setelah kul ada domir huwa. Huwanya kembali kemana? Ke Allah, Allah. Mas. Lafadznya kemana? Allah setelahnya loh. Iya. Nih kalau kita nggak belajar nahwu dengan tuntas, nanti kita bilang, wah nggak fasih ini Al-Quran berarti. Karena rujuknya ke lafadz setelahnya. Bukan gitu, kita aja yang nggak tahu atau belum tahu. Ini namanya domir sya'an. Domir sya'an itu apa? Antum pelajari. Domirus sya'ni. Anahu. Ya, silakan dipelajari apa itu domir sya'an, nanti akan terjawab. Yang ketiga, at-ta'kidul lafzi. Ya mudahnya gini lah yang kedua tadi ya. Ada kaidah nahwu yang ditabrak gitu. Yang itu apa namanya? Nggak ada darurat, nggak ada apapun, tapi ditabrak gitu. Kalau kayak goiru munsorif itu masih apa namanya dinilai fasih teman-teman ya. Misalkan goiru munsorif jadi munsorif itu masih dinilai fasih karena nggak merubah makna kalau itu.
Kalau ini kan bisa bahaya nih. Jasa banuhu abalnya kan dikembalikan kemana? Kan jadinya susunannya lemah gitu. Tapi kalau kita lihat ghairu munsharif jadi munsharif itu kan nggak mempengaruhi susunan. Misalkan kita apa namanya melihat syair ada kalimat Usmanu tapi dibaca Usmanun misalkan. Itu nggak terlalu mengganggu susunan kalimat atau takliful kalam. Kan sering toh kita menemukan isim ghairu munsharif jadi munsharif atau sebaliknya munsharif jadi Ghairu munsharif. ghairu munsharif. Itu nggak masalah. Yang masalah itu misalkan ya ada fa'il dibaca nasab. Masalah itu. Jelas itu apa namanya? Dhafut ta'lif atau lemah susunannya. Ya kayak innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'a misalkan ada yang baca seperti itu. Nah, jelas tuh. Membuat Al-Qur'an tidak fasih karena susunannya lemah. Harusnya kan al ulama. Yang ketiga dan keempat itu adalah at-ta'kid. Ta'kid ini ada lafzi dan maknawi. Ta'kid itu bahasa mudahnya ruwet. Di sini disebut dengan rancu ya. Kalau ta'kidul lafzi berarti rancu lafadznya yang mempengaruhi maknanya gitu. Jadi lafadznya rancu sehingga maknanya juga rancu. Kalau ta'kid maknawi ini maknanya yang rancu. Mungkin susunannya atau lafadznya itu tersusun rapi gitu. Fa'il, apa fi'il, fa'il, maf'ul rapi, tapi maknanya ini ruwet, sulit dipahami gitu. Ya ini hampir sama kayak gorobah tadi teman-teman, tapi bukan gorobah tadi. Kalau gorobah tadi kan untuk mengetahui maknanya kan harus lihat kamus-kamus gitu kan, harus lihat literatur tertentu. Kalau takkid maknawi ini masalahnya adalah pada kesalahan dalam membuat majas atau kinayah. Majasnya kurang tepat, kinayahnya kurang tepat. Nanti ada contohnya di situ. Yang pertama takkid lafdi. Contohnya di sini ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Paham gak antum nih? Kalau lihat yang atas tuh ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Susunannya kan aneh ini ya. Ma qara'a tidak membaca illa wahidan kecuali kepada salah satu Muhammadun Muhammad ma'a kitaban, ma'a bersama kitaban buku akhihi saudara laki-laki. Yang benar susunan yang apa namanya tidak rancu, lafaz yang tidak rancu adalah ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa Illa kitaban wahidan. wahidan. Harusnya kayak gitu. Muhammad tidak membaca bersama saudaranya itu kecuali satu buku saja. Itu mudah dipahami. Yang terakhir takkid maknawi adalah kalimah yang maknanya masih samar kecuali setelah pembaca atau pendengar berpikir lama karena ia mengandung dua makna. Ya hampir sama kayak gorobah tadi tapi bukan karena aneh, bukan karena jarang digunakan. Cuman karena salah menggunakan uslub majas atau kinayah. Contohnya, nasyarul maliku alsinatahu. Malik atau raja menyebar alsinahnya. Alsinah ini maknanya apa? Makna aslinya. Lidah-lidah kan? Padahal sebenarnya di sini Malik ini menyebar mata-matanya. Mata-mata ini apa namanya? Bukan menggunakan apa namanya uyun ya, tetapi menggunakan alsinah, lisan malahan. Lisan ini kalau dijadikan majas dari mata-mata kan nggak pas ya. Dari jawasis. Mata-mata kan bahasa Arabnya jawasis. Nah, yang pas majasnya dengan kalimah uyunahu kayak gitu. Kalau menggunakan uslub al-majas, maka kalimat yang benar adalah nasyara al-maliku uyunahu. Taib. Majas ini ya isti'arah ya. Jadi Nama nasyal maliku aluyunahu. ya Nasyal mata-matanya. itu Nasyara oh menyebar apa ya? Raja menyebar mata-matanya. Nah, Spionase. ya spionase. Raja atau pemimpin itu menyebar mata-matanya. Kalau tadi nasyara. menggunakan alsinata itu kan nggak fasih karena alsinata itu maknanya lisan-lisan.
Raja menyambung apa namanya? Menyebar Menyebarkan. lisan-lisannya. Ya, ini nggak pas. Majasnya kalau dengan lisan. Lisan dengan jawasis itu keserupaannya apa gitu. Kalau nguyun dengan jawasis kan keserupaannya ada. Ini kan majas istiaroh namanya. Jadi Malik menyebar jawasis yang diserupakan seperti seperti mata-mata. Jawasis itu ya mata-mata. Jadi namanya majas istiaroh. Majas Oh, yang kalau pakai salah anu Ustaz satu ini, ya. kalau yang tasdid nasyarah, Kenapa? kalau menggunakan yang tasdid nasyarah Kenapa? al-maliku. Kalau nasyara al-maliku gimana itu? Oh, menurut saya Yunahu. nggak apa-apa, bisa. Nggak masalah nih. Mungkin kalau nasyaro nanti maknanya jadi taksir atau ya Tersebar taksir ya. kan biasanya. Bukan tersebar, kalau tersebar intasyaro. Bong. Intasyaro. Menyebar, berarti menyebar. Iya, Malik itu menyebarkan uyunahu. Maksudnya Jawa sisahu. Kemudian yang terakhir, poin terakhir pembahasan hari ini, fasih itu bisa kita temukan juga dalam mutakalim atau pembicara. Berarti ada kalimah fasihah, kalam fasih, dan mutakalim fasih. Ya, itu. Nah, mutakalim itu kalau dinilai fasih, ukurannya apa? Ukurannya adalah orang itu mampu mengungkapkan maksud dan tujuannya dalam semua situasi dan kondisi, baik ketika senang, sedih, kecewa, marah, atau kondisi lain. Semua bentuk perasaan itu mampu diungkapkan dengan kata-kata yang fasih. Nah itu, orang yang Men- mampu berbicara dengan fasih itu orang yang fasih. menjiwai Ustaz. Kalau bahasa Indonesianya. Iya, Menjiwai. menjiwai ya. Tapi Sedih, kalau bisa gembira apa yang hmm, dibicarakan. ya, ya, ya. Ya dia bisa berbicara dengan fasih, kalimat yang ia pilih itu fasih, kalimatnya atau kalamnya juga fasih. Itu dulu. Sesuai situasi dan kondisi. Sebenarnya ini kalau ada kata-kata apa sulit banget bilangnya ya. Kalau ada kata-kata atau istilah dalam semua situasi dan kondisi nanti arahnya sebenarnya kepada balaghah ya. Jadi kalau balaghah itu kan orang yang kata-katanya fasih, kalimat-kalimatnya fasih, dan bisa menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu nanti balik. Diarahnya kan ke sana ini sebenarnya. Menurut saya ini ukuran balik, bukan ukuran fasih. Kalau ukuran fasih, ya yang penting dia bisa berbicara fasih. Udah, berarti mutakalim fasih. Itu. Kemampuan seseorang untuk berbicara dengan fasih. Itulah fasahatul mutakalim. Kalau dia mampu berbicara fasih sesuai situasi dan kondisi, nah berarti itu mutakalim yang baligh namanya. Balaghatul mutakalim. Nanti ada balaghatul kalam dan balaghatul mutakalim. Kalau balaghatul kalam, kalamnya sesuai dengan situasi kondisi. Kalau balaghatul mutakalim, orangnya itu bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Di sini ini para dai penceramah itu kan dalam kondisi apapun bisa aja dia luar biasa bisa mencairkan suasana. Baik teman-teman, itu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami ya, pelan-pelan diulang-ulang lagi karena materi ini nanti juga berkaitan dengan materi-materi setelahnya. Kayak Ustaz,
Iya, gimana Akhi? Asalnya Silakan. bisa dikirim dalam bentuk PDF Ustaz, ini materi ini. Kalau bentuk tadi tidak bisa dicetak ya Ustaz. Filenya Oh, file PDF. File PDF Ustaz, kalau bisa bisa. Akhi di-download dulu. Oh Oh, iya. maksud antum tuh di grup di anu PDF gitu ta? Iya iya iya. Oh, iya iya iya. Iya. Antum belum bisa download di di Ya mana kalau bisa namanya? langsung di grup Udah di print. dalam bentuk ya Oh. bisa seperti yang buku Insa itu Ustaz. Oh, yang insya. Itu kan PDF kan? Nggih, nggih, nggih. Insyaallah Akhi ya. Ya. Baik, Terima baik. kasih Ustaz. Afwan Akhi. Ya. Sebenarnya mudah kok teman-teman. Itu tuh tinggal dibuka ya. Terus nanti klik kanan, download udah. Jadi Iya ya. cuman mungkin nggak sepraktis kalau udah ada di grup ya. Iya. Oke, baik. Ya, syukran jazilan akhi. Sarannya insya Allah diterima. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Oh iya, ambil foto dulu ya. Monggo teman-teman kita ambil foto dulu. Lupa kemarin 2 hari nggak ambil foto. Silakan akhi Asbi, akhi Abdullah. Ya. Pak Dul, sehat ya Pak Dul ya. Kemarin kok nggak ada suaranya Pak Dul. Oh, Sibuk ya. perjalanan ke rumahnya orang tua itu jadi. Oh gitu. Asbi gambarnya mana Asbi? Bentar, Ustaz. Nah, itu membuat orang tua pada menunggu. Suul adab ya. Afwan. Gak bisa, Ustaz. Oh nggak bisa. Iya. Maaf. Oke, udah gini aja udah. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya.